kamu bisa memenangkan permainan mustahil ini. Karena Yesus sudah memenangkannya bagimu. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Happy people, dalam momen sukacita Natal ini, izinkan saya, Rudi KB VCQ, mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Semoga di hari Natal tahun 2020 ini, Tuhan Yesus memberikan kehidupan yang lebih baik, dengan momen penuh kehangatan, cinta, dan kebahagiaan, serta berkat di tahun baru 2021. Amin. Happy people. Video kali ini dalam segmen Kata Bible, saya akan membawa renungan kehidupan edisi Natal tahun 2020. Adapun tema yang ingin saya sampaikan sebagai berikut. Natal adalah anugerah keselamatan dari Allah. Bacaan firman Tuhan terambil dalam Lukas 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Kitab Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki.
anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah, kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Lukas 2 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud." Happy people, kalau kita bisa merayakan Natal di tahun 2020 ini, adalah karena kasih Tuhan yang teramat besar bagi kita. Berbicara tentang Natal, yang pertama-tama dimengerti oleh kebanyakan orang Kristen adalah memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, tidak lebih. Berbagai acara diadakan untuk menyambut Natal. Umumnya sebelum masa pandemi, di tahun-tahun sebelumnya, biasanya gereja menggelar perayaan besar-besaran lengkap dengan pernak-pernik hiasan pohon Natal, penyalaan lilin, drama, dan Sinterklas. Tapi sekarang sudah berbeda keadaannya. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kebanyakan orang merayakan Natal secara virtual ataupun secara online. Ada juga yang beranggapan bahwa Natal identik dengan hadiah. Karenanya mereka memanfaatkan momen ini untuk bertukar kado atau memberikan hadiah kepada sahabat, kolega, ataupun sanak saudara. Happy people. Tidak sedikit juga orang Kristen yang menunggu-nunggu momen Natal sebagai kesempatan emas untuk berpergian jauh bersama keluarga. Karena mereka beroleh liburan yang cukup panjang. Jika kita memaknai Natal hanya sebatas perayaan, hiasan, hadiah, atau liburan, berarti kita telah kehilangan makna esensial dari Natal.
Natal tidak bisa dipisahkan dari anugerah, di mana Allah memberikan anugerah terbesar bagi umat manusia, yaitu Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Happy people, ada pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah rela memberikan puteranya, Yesus Kristus, bagi dunia? Ada yang tahu jawabannya, happy people? Saya ulang pertanyaannya. Mengapa Allah rela memberikan puteranya, Yesus Kristus, bagi dunia? Ada yang tahu jawabannya? Ya, benar. Jawabannya, ini adalah bukti nyata Allah sangat mengasihi manusia. Ia tidak menghendaki kita semua mengalami kebinasaan kekal. Itulah sebabnya Allah memberikan Yesus Kristus menjadi juru selamat dunia yang akan membebaskan manusia dari hukuman dosa. Penebusan dosa dilakukan melalui karya kematiannya di kayu salib. Dan setiap orang percaya kepadanya tidak mengalami kebinasaan kekal. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Happy people, sebagai penutup, doa dan harapan saya, semoga Natal tahun 2020 ini, Tuhan Yesus memberikan kehidupan yang lebih baik buat kita semua. Amin.